Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Khaiful Nurhayati Tongsari ingin mempresentasikan mengenai tema kebijakan pemerintah dalam pembubaran FPI. Ada 7 topik yang akan saya bahas. FPI adalah singkatan dari Front Pembela Islam yang merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia. Topik pertama, sejarah berdirinya FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Kampung Utan, Ciputat oleh Habib Rizik Syihab, Habib Idrus Jamalulail, Kiai Misbah, dan beberapa ulama lainnya. FPI didirikan dengan tujuan sebagai wadah kerjasama antara ulama dan umat. Pendirian FPI berdasarkan latar belakang bahwa adanya penderitaan umat Islam di Indonesia. FPI merasa wajib untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. Topik kedua, kontroversi sepak terjang FPI sebagai sebuah ormas. FPI merupakan ormas yang mengusung slogan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menegakkan yang benar dan mencegah perilaku buruk. FPI menjadi sorotan karena aksinya kerap menuai kontroversi. Kontroversi besar yang melibatkan FPI terjadi pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2008. FPI juga menggerakkan aksi demonstrasi besar pada 4 November 2016 yang dikenal dengan aksi 411 serta aksi pada 2 Desember 2016 yang dikenal sebagai aksi 212. Topik ketiga, posisi FPI yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Salah satu pengamat politik mengatakan bahwa sesungguhnya Rizik Syihab sebagai imam besar FPI memilih jalan yang berseberangan dengan pemerintah karena ia sedang menjalankan fungsi oposisi, mengkritik, dan mengingatkan. Topik keempat, momen kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi dan kegaduhan yang ditimbulkan. Rizik Syihab kembali ke tanah air setelah berada di Arab Saudi selama 3,5 tahun. Saat tiba di Petamburan, ia disambut oleh masyarakat dengan diiringi lantunan sholawat. Terdapat 4 polemik yang dapat menimbulkan kegaduhan. Pertama, klaim dokumen BIN atau Badan Intelijen Negara, kedua karantina 3 hari, ketiga ribut red notice, keempat rekonsiliasi. Topik kelima, peristiwa KM 50 FPI versus polisi. Pada Senin 7 Desember 2020 terjadi bentrokan antara aparat polisi dan laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50. Baik pihak kepolisian maupun FPI sama-sama mengklaim sebagai pihak yang diserang lebih dahulu. Topik 6, keputusan pemerintah membubarkan FPI. Pembubaran FPI dilakukan dengan dasar hukum peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan surat keputusan bersama 6 lembaga untuk melegalkan pembubaran FPI. 6 pejabat itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Topik 7, pro kontra pembubaran ormas kaitannya dengan kemunduran demokrasi. Pihak yang pro mengatakan bahwa kegiatan berpotensi melanggar nilai-nilai yang dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, serta mengisi kekosongan hukum. Pihak yang kontra menyatakan dapat memberangus kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat dan menerabas nilai-nilai demokrasi dan HAM. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.